Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, baik pada kesempatan ini kita akan membahas materi ajar pelajaran fikih kelas 7 MTS. Saya selaku guru pengampu Taslim SPDI yang mengajar di MTS Al-Khairat Unqah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang najis dan cara membersihkannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yakni siswa dapat menyebutkan pengertian najis. Siswa dapat menyebutkan macam-macam najis dan siswa dapat menjelaskan tata cara membersihkan najis. Materi pembelajaran kita pada kesempatan ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah pengertian najis, yang kedua macam-macam najis, dan yang ketiga ketentuan dan tata cara membersihkan najis. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian najis. Najis secara bahasa adalah al-qazarah, yang artinya adalah kotoran. Sedangkan najis secara istilah adalah sesuatu yang keberadaannya dapat menghalangi sahnya ibadah. Selanjutnya B, macam-macam najis. Berikut ini saya sampaikan contoh-contoh najis. Yang pertama darah, kedua air liur anjing, yang ketiga bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, yang keempat nanah, yang kelima babi, dan yang keenam adalah khamar. Ketentuan, pembagian dan tata cara membersihkan najis. Bahwa najis secara umum dibagi atas 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini biasa juga disebut sebagai najis ringan. Contoh daripada najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun yang hanya diberi ASI tanpa makanan lain. Kemudian cara menyucikannya cukup mudah, yaitu dengan membersihkan air bersih pada bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini biasa juga disebut dengan najis sedang. Contohnya air seni, tinja, bangkai, nanah, darah, dan lain-lain. Najis mutawassitah ini dibagi lagi atas 2. Yang pertama najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Nah, bagaimana cara membersihkan atau menyucikan daripada najis ainiyah? Najis ainiyah dibasuh dengan air bersih hingga hilang benar najisnya. Dan sementara najis hukmiyah cara menyucikannya menyiraikan air di tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah najis mughallazah. Najis mughallazah ini sering juga disebut dengan najis berat. Contoh daripada najis ini yaitu air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah mencuci dengan air bersih 7 kali dan salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur tanah. Para siswa sekalian, itulah pembahasan kita tentang najis. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, baiklah Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa najis itu adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi atau membuat batalnya atau tidak sahnya suatu
ibadah. Selanjutnya bahwa najis itu terbagi atas 3, najis mukhaffafah, najis ringan, yang kedua najis mutawassithah, najis sedang, dan yang ketiga adalah najis mughallazah atau najis berat. Itulah pertemuan kita atau pembahasan kita pada kesempatan ini. Sampai berjumpa lagi. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.